Halo, selamat ulang tahun semuanya. Semoga gue ditraktir makanan yang enak. Ya, intinya gue mendoakan lo semua supaya panjang umur dan setiap hari ulang tahun. Biar gue ditraktir terus sama lo semua. Amin. Ya, sehat-sehat di pandemi seperti ini. Kalian harus jaga kesehatan. Oke, bersama gue Cipopo, gue akan memperkenalkan sedikit saja tentang gue. Nama gue Daniel Maksono. Gue biasa dipanggil sama teman-teman gue Dapo. Ya, ceritanya panjang lah kenapa gue bisa dipanggil sama teman-teman gue Dapo. Gue seorang entrepreneur dan gue 11 tahun di agensi sebagai tim kreatif. Oke, nah ini episode pertama gue. Ya, studio ini agak berisik. Di kiri soalnya tol, di kanan stasiun kereta. Di luar ruangan ada anak-anak gue, biasalah main teriak-teriak. Ya, maklumin aja kalau misalkan banyak suara-suara bocor. Karena memang gue nggak mau ngedit biar semuanya natural aja. Jadi, ya kalau lo lagi dengerin gue tiba-tiba gue diem atau gue berisik, berarti ya lo sambil dengerin gue lagi main sama anak gue. Nah, karena ini episode pertama, eh, gue mungkin akan bercerita tentang komunikasi. Karena ini juga pertama kalinya buat gue akan melakukan komunikasi dengan baik ya ke kalian. Supaya lo dengerinnya betah, terhibur, dan bisa nemenin lo kalau lo lagi sendirian juga. Ya begitupun sebaliknya. Mungkin bisa juga kapan lo gue undang buat ngobrol bareng di studio. Siapa tahu lo punya cerita dan pengalaman menarik. Atau juga mau sharing-sharing sesuatu yang seru. Kenapa komunikasi? Karena komunikasi itu membangun sebuah hubungan, membangun sebuah network. Ketika komunikasi hancur, hubungan pun ya mungkin juga akan ikut hancur. Di zaman sekarang ini kan komunikasi juga udah cukup canggih. Komunikasi yang mau gue bahas ini bukan komunikasi yang bertatapan secara langsung, tapi komunikasi yang menggunakan alat seperti handphone, aplikasi, ya seperti itulah. Ya sebelum-sebelumnya kan juga ada MRC, asik, SMS, atau YM. Kalau sekarang kan, oh sorry, BBM juga kan. Sekarang kan WhatsApp. Tapi kalau dulu banget, itu kan kita cuma menggunakan telepon umum atau telepon rumah. Kalau kita mau ngobrol sama teman, kita harus menyiapkan koin yang banyak. Kalau mau ngakalin, koin itu disolasi, kita kasih benang, kita gantung, ya kan? Itu karena koinnya cuma satu. Itu akal-akalan montir banget deh. Biasanya itu buat pacaran. Nah, lulus yang dulu pacaran kayak gitu siapa tuh? Gini, waktu dulu, waktu zaman telepon umum atau telepon rumah, kita kan biasa janjian sama teman gitu kan. Mau ketemuan atau kita hanya sekedar ngobrol. Tapi kan memang hampir rata-rata kita curhat atau kita janjian. Hampir rata-rata eh, kita dulu seperti itu gitu. Nah, kalau di telepon umum atau telepon rumah dulu, em, janjian tuh bener-bener janjian gitu maksudnya. Gue nelfon temen gue, misalkan gue di Blok M nih. Enggak, sorry. Gue di rumah. Temen gue nelpon. Terus dia ngajak ketemuan. Besok ketemuan yuk. Ketemuan di mana? Di Blok M aja. Emang mau kemana? Mau ke Senayan. Oh, jadi kita ketemuannya di Blok M. Iya, iya, gitu. Jam berapa nih? Gue sih dari rumah jam 12. Biasanya perjalanan gue 2 jam misalkan. Tapi gue nggak tahu boleh apa enggak gitu kan. Ya udah, lihat besok aja. Besok tuh bener-bener kalau ketemuan tuh yang oke, gue berangkat dari rumah jam 12. Dia berangkat dari rumah jam 12. Ketika kita kan dulu, ya kalau gue sih dulu, kalau misalkan ke Senayan, biasa janjiannya di Terminal Blok M tuh. Karena
eee, semua metro mini kan, berhentinya di tengah, lalu keluarnya juga arahnya gampang gitu kan, mau ke Senen, mau ke Blok M, mau ke Senayan, mau ke kota, itu semua kan bisa dari terminal Blok M. Nah, pada saat janjian itu benar-benar tepat gitu, jamnya jam 2. Ya, tapi kadang juga resenya misalkan gue juga suka rese gitu, pada saat dia sampai, gue baru jalan gitu kan. Cuman, ya pada zaman dulu kan anyep, lu mau 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 ngontek kemana gitu kan, orang udah jalan, gila nih orang lama banget. Gue baru jalan misalkan jam 1 atau jam 1:30 gitu. Dia nunggu berarti kan dari jam 2 sampai dari jam 2 sampai jam 4. Zaman dulu sih kayak gitu, cuman hampir rata-rata kita tepat waktu. Kalaupun emang nggak bisa dan nggak boleh, kadang kita datang juga tuh. Datang, sorry nih gue nggak bisa nih, nggak boleh sama bokap gue atau nyokap gue. Oh ya udah, akhirnya nggak jadi, bubar gitu. Ya itulah, waktu telepon umum zaman dulu kan gitu kan, janjiannya seru lah. Tapi kalau misalkan kita ngomongin sekarang, eee, ada yang namanya kata-kata pamungkas tuh, OTW. Wah gila, itu sih gue balik lagi ke cerita yang sebelumnya gitu. Misalkan pada zaman itu gue pakai handphone dan menggunakan aplikasi WhatsApp. Oke, jam 12 dari rumah, gue berangkat 2 jam. Terus tiba-tiba temen gue udah berangkat. Gue cuman bilang aja dulu OTW kalau gue lagi mager jalan gitu kan. Ah, males banget, entar aja dulu gitu, OTW, OTW. Wah, gila tuh kata-kata pamungkas banget tuh. Nah, itu dia, terkadang juga kan gini, gue kan juga ada di sebuah komunitas. Ya, komunitas motor, komunitas skateboard, komunitas sepeda, lumayan lah gitu. Ya, banyak grup lah di WhatsApp ya, lo juga pasti punya banyak grup. Nah, di grup ini yang sering terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Misalkan ada satu grup yang isinya 30 orang. 20 orang lo sangat mengenal karakternya mereka. Tapi 10 orang lo nggak terlalu dekat. 20 orang tersebut memahami karakter lo. Ketika lo ngomong di grup, eee, mereka yang 20 orang ini pasti, "Oh, si Dapo rese banget nih," gitu. Maksudnya tahu cara bercanda lo, tahu cara ngobrolnya, karena, dia udah memahami karakter lo, komunikasi lo seperti apa, nada bahasa lo seperti apa, gitu. Nah, yang paling sering ini yang di 10 orang ini. Ketika dia nggak terlalu kenal lo dan membaca kalimat lo di grup yang menurut mereka nggak enak, yang mungkin tidak cocok padahal itu bercanda, live group, ya kan? Atau dia ngebaca juga tidak cocok, dibalas dengan ngegas, nada tinggi. Nah, itu yang sering terjadi gitu. Karena kan chattingan itu kita bacanya flat, tanpa intonasi. Apalagi di apa namanya, masalah pacaran, hubungan. Wah, itu berantem mulu pasti itu. Untuk masalah chattingan-chattingan. Ah, kacau deh. Nah, ada juga yang berurusan sama kantor gitu. Kayak misalkan contoh gue tuh mau makan siang. Pada saat mau makan siang, emang hari hari itu gue lagi padat-padatnya kerjaan gue, pusing. Jam makan siang itu jam 12, akhirnya mundur jadi jam 1. Temen gue udah rewel ngajakin, "Po, ayo makan, ayo makan." "Entar dulu ah," gue bilang, "kerjaan gue lagi banyak." Akhirnya telat jam 1. Yang lain udah pada balik makan, gue sendiri. Ya wes, gue nggak berani yang jauh-jauh pada saat itu gitu. Nih contoh, Eee, ketika gue udah nyampe, gue baru duduk, baru pesen. Bos gua itu WA, bukan nelpon. Dan dia cuma ngomong, menyebut nama gue, baru menyebut nama gue, "Po," gitu. Yah, namanya orang lagi hati kerjaan kan sensi ya gitu kan. Aduh, ini apa lagi sih? Akhirnya gue membalas dengan apa? Dengan
banyak kalimat gitu kan. Apa sih? Gue lagi mau makan, tunggu sebentar, bentar lagi juga gue balik. Yang padahal sebenarnya bos lu tuh mau nitip makanan, tapi lu udah defense. Itu ya itu salah satu komunikasi yang tanpa intonasi gitu kan. Yang maksudnya apa, tapi nangkepnya apa gitu. Itu tuh sering banget tuh. Ya itulah, apalagi sama pasangan lo. Kita udah nanya panjang lebar, misalkan nanya sesuatu nih, "Kamu hari ini pergi?" Jawabannya cuman satu huruf, "Y" doang. Jadi terkadang kita suka salah paham. Em, karena bukan jawab iya, tapi Y, ngetiknya cuman Y. Kita mikirnya kan, apalagi bete, padahal lagi ribet dianya kan. Akhirnya kita emosi, jadilah pertengkaran. Atau sama temen, kita udah ngetik panjang-panjang masalah kerjaan, jawabnya 3 hari kemudian. Itu, komunikasi-komunikasi yang selalu kita tangkap di sekarang ini, suka berbeda gitu kan. Karena ya itu, hampir rata-rata sekarang komunikasi, lewat sosial media atau ya chattingan-chattingan WhatsApp lah. Makanya banyak ketidakcocokan atau kita bacanya kayak gimana gitu kan. Eh, yang memang ya kita perlu juga pelajarin gitu karakter masing-masing orang. Kalau ketemu kita gimana, kita kalau dia chatting ke kita juga kita harus tahu gitu kan membalasnya. Jangan jangan langsung kita mengambil kesimpulan atau kita lagi penat, kita langsung emosi, jangan gitu kan. Itu yang sering terjadi, perpecahan antara teman, kantor. Ya itu mah kita kita memang harus harus lebih belajar lagi komunikasi karena itu nggak gampang. Oke, sampai di sini dulu. Gue udah terlalu banyak ngoceh, mulut juga udah kering. Ya, traktir gue ngopi dong. Kalau mau traktir gue ngopi, caranya ada di deskripsi bawah. Oke, semoga gue bisa nemenin lo terus sambil lo melakukan aktivitas di kantor, di dapur, di kamar mandi, di kampus, atau dimanapun. Ya wes, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Semoga lo tidak bosan. See you and goodbye.